مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا. نغفر زلا نوصل أهلا، لأن رمضان يجمعنا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dipertemukan kembali dengan Ramadan tahun ini. Sudah seharusnya kita bersyukur atas kenikmatan yang telah Allah berikan, sehingga Ramadan tahun ini kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Ramadan adalah syahrus siyam, yang mana berpuasa itu ada aktivitas khusus yang hanya ada ketika berpuasa. Nah, salah satunya yaitu adalah sahur. Sahur adalah aktivitas ketika 15 menit hingga 30 menit sebelum subuh. Itu yang dinamakan dengan sahur atau waktu sahur. Kemudian, apakah ketika seseorang itu berpuasa kemudian tidak sahur, apakah puasanya akan tetap sah ataukah hanya sia-sia? Tentu kita akan mengembalikan lagi segala aktivitas kita dengan pandangan Islam, bagaimana Islam memandangnya. Sebagaimana fi al-af'al at-taqayyudu bi al-hukmi asy-syar'i. Hukum asal perbuatan itu adalah terikat dengan hukum syarak. Sebagaimana dalam Al-Quran, surah Asy-Syura ayat 10. Apapun yang kamu perselisihkan, keputusannya diserahkan kepada Allah. Yang memiliki sifat-sifat demikian itulah Allah Tuhanku. Hanya kepadanya aku bertawakal dan hanya kepadanya aku kembali. Dan juga dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 59. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul As-Sunnah jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka sudah seharusnya kita mencari bagaimana hukum aktivitas kita tersebut. Dan ternyata terdapat dalam hadis riwayat Imam Bukhari dalam bab keberkahan sahur. Tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Berkah atau keberkahan yaitu bermakna ziyadatul khair atau bertambah kebaikan, yang mana ketika kita makan kemudian menghasilkan tenaga, dan juga tenaga itu kemudian menghasilkan semangat kita dalam tilawah Al-Quran ataupun dalam pekerjaan, semangat dalam bersekolah. Itulah yang dinamakan bertambahnya kebaikan. Oleh karenanya juga pada masa Nabi, ketika Ramadan terdapat perang Badar dan juga Fathu Makkah. Makan sahur itu memang diperintahkan oleh Rasulullah. Hanya saja bukanlah sesuatu yang wajib, meskipun ada keberkahan di dalamnya. Karena Rasulullah SAW pun pernah tidak makan sahur ketika mau berpuasa. Namun bukan karena beliau lupa ataupun memang tidak menginginkan sahur, tapi memang karena beliau saking khusyuknya dalam beribadah di malam hari tersebut. Beliau beribadah dari malam hari hingga waktu subuh, dan beliau hanya mencukupkan makan di waktu berbuka saja. Jika sahur adalah wajib, maka ketika itu Rasulullah sudah melakukan dosa. Maka mustahil Rasulullah melakukan dosa karena beliau seorang
yang maksum. Dan juga Allah memberikan kekuatan tersendiri kepada beliau dibanding manusia-manusia lain. Meskipun beribadah sepanjang malam hari, beliau masih kuat untuk berpuasa. Maka sahur adalah sunnah. Sunnah ketika dikerjakan maka mendapatkan pahala, dan juga ketika ditinggalkan maka tidak mendapatkan apa-apa. Sehingga ketika kita mau berpuasa namun tidak sahur, maka puasa tetaplah sah. Hanya saja kita tidak mendapatkan keberkahan di dalamnya. Kurang lebihnya itu yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.